Saya ini bukan orang yang berencana. Karena bapak saya sudah punya rencana. Kalau saya buat rencana lagi, nanti benturan sama bapak saya di surga. Itu prinsip hidupan saya. Jadi saya harus masuk ke dalam rencananya bapak. Kan bapak ciptakan saya, dia punya rencana. Percaya nggak kalau bapak ciptakan kamu, dia punya rencana? Nah itu dulu. Nah kalau dia punya rencana, ngapain buat rencana lagi? Desember kemarin tuh agak nempel nih pikiran saya waktu Kak Kris bilang nggak pernah berencana waktu ulang tahun ya. Nggak ada perencanaan karena Bapak kan sudah rencanakan. Artinya pasti ada ngeflow bisa. Saya kan orang yang banyak pikir juga nih. Tapi saya melihat kalau orang yang ngeflow kayaknya dia nggak punya perencanaan. Tapi kalau orang yang ngeflow kan lihat ini orang banyak rencana gitu loh. Yang benar yang mana seharusnya kan. Orang kan berpikir tentang perencanaan, tentang hal yang baik untuk diaturkan. Itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Dan di sisi yang lain juga nggak tepat kalau hidup kita itu mengalir aja bro, mengalir dan kemudian dibawa arus kemana-mana. Itu namanya nggak ada pendirian. Tapi memang ada orang juga dia maunya apa-apa tuh begitu rapi teratur, dan kalau ada miss sedikit dia nggak bisa tidur, dia marah, dia jadi panik atau jadi bingung, kayak nggak rapi. Hidup seperti itu tentu terlalu berat. Kalau saya bilang ini kan bukan tentang ngeflow atau teraturnya, tentang tuntunan dan pimpinannya. Kalau saya percaya Tuhan memimpin setiap langkah kita. Dari pagi saya bangun pagi. Saya ada di ranjang pun, saya tahu hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan. Dan saya melihat hari ini, dia akan mengikuti apa yang menjadi ketetapan di hatiku. Gitu. Nah, kemudian aku membawa hatiku untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi kan kalau ngomong soal perencanaan ya Kak, Kak Kris sendiri berencana nggak sih Kak dulu ingin jadi seperti hari ini apa yang dikerjakan? Kak Kris sendiri dulu bercita-cita nggak sih atau membayangkan nggak sih suatu hari akan begini Kak, menggapai banyak orang? Kalau waktu pertama kali percaya tentu belum. Kemudian waktu aku kembali ke Tuhan di tahun 2002 tentu belum. Waktu aku kemudian ambil pekerjaan pelayanan di gereja, waktu ada di Atlanta tentu juga belum. Karena waktu itu ya simpelnya saya bekerja, saya mau mengasihi dengan memberikan waktu melayani. Ya sesimpel itu aja sih pikirannya waktu itu. Dan tentu dalam pekerjaan pelayanan aku mau menolong pastor yang ada di sana. Karena tidak ada orang yang berjalan bersama dengan dia. Saya melihat dia, saya cerita sedikit ya tentang beliau ini yang saya melihat dari kota Oklahoma sebelumnya melayani mahasiswa. Dan memang terbatas ya bertahun-tahun, kemudian pindah di kota Atlanta melayani keluarga-keluarga. Tapi juga nggak banyak orang yang menemani dia karena orang-orang ya hidup sendiri. Dia melayani aja sebagai gembala. Saya mau dekatlah sama beliau ini gitu. Dan saya bersyukur karena beliau juga memberikan waktu. Kemudian pulang, ada di Indonesia. Pikiran waktu pulang itu yang paling kuat adalah saya mau melakukan pekerjaan pelayanan, mau melayani Tuhan lah istilah orang yang pada umumnya ya. Tetapi dalam proses masa itu, saya masuk kepada satu titik namanya pengenalan demi pengenalan. Menangkap firman, melihat firman itu lebih melampaui sebelum-sebelumnya. Maksudnya gimana? Maksudnya saya dibukakan hati Tuhan itu seperti apa, dan kemudian saya terbuka melihat bagaimana kasih Tuhan berulang kali dan berbagai kesempatan, baik melalui pembacaan buku, kunjungan, dan personal. Saya melihat Bapak itu bukan hanya dikhotbahkan sebagai hati Bapak cukup di situ. Karena hati Bapak yang penuh kasih itu perlu ada orang yang menghidupkannya dan meneruskannya agar keluarga-keluarga, orang-orang di muka bumi ini bisa melihat bukan hanya dalam satu sesi khotbah,
menerima atau mendengar tentang hati Bapa. Tapi saya melihat kehidupan Bapak, hatinya begitu penuh kasih, itu nyata ada. Perlu ada namanya pembapaan. Artinya orang-orang perlu dibapai. Tetapi hari-harinya saya hanya butuh berjalan langkah demi langkah. Saya tidak membayangkan saya harus jadi apa, seperti apa, tapi saya percaya di dalam Tuhan. Saya melihat di dalam imajinasi saya waktu itu, begitu banyak orang mereka mendengarkan. Saya melihat kenapa mereka perlu mendengar saya, karena Tuhan memakai saya. Sesimpel itu. Kalau seandainya kita mengerti dan mengalami ini, apapun yang kita kerjakan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini menjadi satu gelora, menjadi satu sukacita, menjadi satu semangat. Asalkan saya tahu ini adalah pimpinan Tuhan, asalkan saya tahu ini adalah menjadi maksud kehendak Tuhan buat kehidupan saya tidak ada keraguan untuk mengerjakan.